Sama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan masih dalam konteks pola pikir seorang mentor. Pola pikir seorang mentor yang selanjutnya, yang ketujuh adalah bertahanlah hingga mereka bisa bekerja sendiri dengan baik. Bertahanlah hingga mereka bisa bekerja sendiri dengan baik. Ketika kita melakukan proses mentoring, pengembangan kepada orang-orang lain atau sesama kita, kita perlu belajar dari instruktur penerbangan atau instruktur pilot. Para pilot ketika mereka mengalami pelatihan, mereka sangat mengidam-idamkan untuk bisa terbang sendiri atau terbang solo. Namun, sebagai instruktur penerbangan, tentunya dia tidak akan membiarkan muridnya untuk terbang kalau mereka belum menguasai ilmu atau menguasai teknik-teknik penerbangan. Tetapi sekaligus juga, sebagai instruktur penerbangan, dia tidak akan membiarkan seorang muridnya yang sudah siap. Kalau sudah siap terbang, dia pasti menginginkan dia juga bisa terbang sendiri, menjadi pilot mandiri. Nah, begitulah di dalam proses mentoring. Proses mentoring berbeda antara instruktur pilot dengan agen perjalanan. Kalau instruktur pilot, dia mengajak bersama-sama terbang bersama-sama, mengalami pelatihan bersama-sama dan terbang bersama-sama. Sedangkan agen perjalanan hanya menyediakan tiket dan berkata, silakan menikmati perjalanan Anda, semoga perjalanan Anda menyenangkan. Proses mentoring adalah di mana kita akan terbang bersama-sama dan mereka bisa menerbangkan pesawat itu sendiri. Walaupun penerbangan pertama itu tentu akan didampingi oleh kita dan dia nanti akan mandiri. Lalu yang selanjutnya, yang ke-8, kita perlu membersihkan landasannya. Ketika orang yang kita kembangkan ingin terbang, jangan lupa sediakan landasan yang bersih. Landasan yang bersih itu apa? Yang pertama adalah kita perlu memberikan tujuan yang jelas. Ketika dia ingin terbang, kita beri tujuan yang jelas. Kadangkala kalau tujuannya tidak jelas, dia mau pergi atau mau terbang kemana. Lalu selanjutnya, birokrasi. Seringkali birokrasi menghambat calon-calon pemimpin mengembangkan diri. Lalu yang selanjutnya adalah isolasi. Jangan kita membuat satu isolasi yang membuat dia tidak berkembang. Selanjutnya juga kesibukan. Kadangkala kesibukan kita menjadi kehilangan semangat. Lalu yang selanjutnya adalah komunikasi yang buruk dan tidak jujur. Kalau ada agenda lain, ada kepentingan lain, dan kita tidak mengkomunikasikan dengan baik dan jujur, biasanya hubungan itu menjadi tidak berkembang. Jadi ketika kita mengembangkan sesama kita, kita tidak boleh menghalangi perjalanan mereka. Mereka harus diberi arahan yang jelas, dukungan yang positif, motivasi yang baik. Lalu yang ke-9, bantulah mereka melakukan proses mentoring, mengulangi proses mentoring itu. Artinya bahwa ketika mereka sudah mandiri, ketika mereka sudah berkembang, ketika mereka bisa mandiri, bantulah mereka juga untuk mengembangkan pribadi-pribadi yang lain, sesama yang lain, orang-orang lain. Dan proses itu harus berlangsung berkesinambungan, bermultiplikasi dan berlipat ganda terus-menerus sehingga bisa membentuk satu komunitas yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, bahkan negara yang lebih baik. Jadi sebenarnya mengembangkan orang lain ke tempat yang lebih tinggi itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Ketika kita ingin mengembangkan
orang lain. Sebenarnya kita tidak perlu menjadi pribadi yang harus pinter, harus mempunyai gelar akademik tinggi, atau memiliki bakat yang tinggi. Tidak. Yang penting kita mau punya motivasi yang kuat dan komitmen yang kuat. Membawa orang lain berkembang, membawa orang lain ke level yang lebih tinggi sebenarnya adalah kegembiraan, kebahagiaan yang terbesar yang ada di dunia ini. Dan kita tidak akan pernah kecewa kalau kita mau menginvestasikan waktu kita untuk mengembangkan sesama kita. Salam mentoring, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorjan.